Tahun 2024, dunia menghabiskan uang untuk satu hal ini lebih banyak daripada tahun manapun dalam sejarah manusia modern. Bukan untuk pendidikan, bukan untuk kesehatan, bukan untuk mengatasi kemiskinan, melainkan untuk perang. 2,4 triliun dolar. Total anggaran militer global dalam satu tahun dihabiskan untuk mendanai perang. Dan yang lebih menarik sekaligus lebih meresahkan, bukan cuma soal berapa besar angkanya, tapi soal siapa yang diam-diam diuntungkan setiap kali angka ini naik. Dan kenapa, entah dunia sedang perang atau sedang damai, angka ini nyaris tidak pernah benar-benar turun. Hari ini kita akan bongkar bagaimana perang dan bahkan ancaman perang telah berubah menjadi salah satu model bisnis paling menguntungkan di planet ini. Dari 2,4 triliun dolar anggaran militer global tahun 2024, Amerika Serikat menyumbang lebih dari 800 miliar dolar setiap tahunnya. Itu bahkan lebih besar dari gabungan PDB banyak negara di dunia. Dan ini bukan cuma soal jumlah tentara atau peluru. Coba lihat satu proyek saja, program jet tempur F-35. Diperkirakan, sepanjang masa pakainya, program ini akan menelan biaya lebih dari 1,7 triliun dolar. Satu jenis pesawat, 1,7 triliun dolar. Atau lihat Perang Irak. Konflik yang diperkirakan menghabiskan sekitar 2 triliun dolar dari kantong pembayar pajak Amerika. Bukan untuk membangun sesuatu yang bertahan selamanya, tapi untuk sebuah perang yang hasilnya, sampai hari ini, masih diperdebatkan apakah sepadan dengan biayanya. Angka-angka ini penting bukan karena besar, tapi karena di balik setiap dolar itu, ada perusahaan yang menerimanya sebagai pendapatan. Industri pertahanan dunia didominasi oleh segelintir pemain raksasa. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, dan General Dynamics. 5 nama ini, secara kolektif, adalah beberapa dari perusahaan paling menguntungkan yang pernah ada. Dan model bisnis mereka punya satu keunikan langka. Mereka nyaris tidak pernah benar-benar kehilangan pelanggan. Coba perhatikan siklusnya, karena ini yang membuat industri ini begitu unik dibanding industri lain manapun. Pertama, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk keamanan nasional. Ini terjadi setiap tahun, apapun kondisi dunia. Kedua, perusahaan-perusahaan swasta ini memproduksi senjata, kendaraan tempur, dan teknologi pertahanan menggunakan anggaran tersebut. Ketiga, dan ini bagian yang paling jarang dibicarakan terang-terangan. Begitu perang benar-benar pecah, permintaan melonjak drastis. Peralatan yang rusak atau habis harus diganti, bukan? Keempat, setelah perang berakhir, siklus belum selesai. Perusahaan-perusahaan ini, atau afiliasi mereka, kerap kembali mendapat untung besar dari kontrak rekonstruksi, membangun kembali apa yang sebelumnya dihancurkan oleh senjata buatan mereka sendiri. Dan kelima, bahkan ketika dunia sedang damai sepenuhnya, anggaran tetap dijaga tinggi, dengan satu alasan yang selalu terdengar masuk akal, deterrence atau efek dentar. Logikanya sederhana, kita harus selalu siap berperang, supaya tidak perlu benar-benar berperang. Perhatikan baik-baik siklus ini. Perang menguntungkan mereka, damai pun menguntungkan mereka, rekonstruksi menguntungkan mereka. Ini bukan industri yang bergantung pada satu kondisi pasar. Ini industri yang menang di hampir setiap skenario. Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, seorang mantan jenderal, pernah secara terbuka memperingatkan bahaya ketika perang berubah menjadi terlalu menguntungkan secara ekonomi. Peringatan itulah yang kemudian dikenal sebagai istilah kompleks militer industri, sebuah jaringan kepentingan antara militer, pemerintah, dan industri swasta yang, jika dibiarkan, bisa saling memperkuat diri demi keuntungan masing-masing, bukan demi keamanan negara semata. Salah satu mekanisme yang membuat jaringan ini begitu kuat disebut revolving door, fenomena di mana pejabat tinggi militer atau pemerintah, setelah masa jabatan mereka usai, berpindah menjadi eksekutif di perusahaan pertahanan. Dan sebaliknya, eksekutif perusahaan pertahanan kerap masuk ke posisi penasihat pemerintah. Pintu ini berputar terus-menerus, membuat batas antara yang membuat kebijakan dan yang diuntungkan oleh kebijakan itu menjadi semakin kabur. Ditambah lagi, perusahaan-perusahaan ini menggelontorkan dana besar untuk lobi dan kampanye politik. Hasilnya, mengurangi anggaran militer menjadi salah satu keputusan politik paling sulit diambil siapapun, karena akan selalu ada tekanan finansial dan politik yang menentang setiap upaya pemotongan itu. Dan yang menarik,
Ekosistem keuntungan ini jauh lebih luas dari sekedar senjata. Kontrak logistik, distribusi makanan, pasokan bahan bakar, sistem komunikasi, hingga kontraktor keamanan swasta. Semuanya adalah bagian dari mesin ekonomi yang sama, yang berputar setiap kali ada konflik di suatu tempat di dunia. Ada argumen kuat di balik logika ini. Negara-negara yang terus-menerus membelanjakan miliaran dolar untuk kesiapan militer, meski dalam kondisi damai, berargumen bahwa justru kesiapan itulah yang mencegah pihak lain berani memulai konflik besar. Dengan kata lain, sebagian pihak percaya bahwa mahalnya biaya perang inilah yang, secara paradoks, justru menjaga dunia tetap relatif damai selama beberapa dekade terakhir. Dan ada satu fakta lain yang jarang disadari orang, adalah bahwa sebagian besar teknologi yang kita nikmati sehari-hari sebenarnya lahir dari riset militer. Internet, sistem navigasi GPS di ponsel Anda, teknologi drone, bahkan fondasi awal kecerdasan buatan, semuanya berakar dari proyek-proyek pertahanan yang awalnya tidak dirancang untuk kehidupan sipil sama sekali. Tapi di sisi lain, ada dilema yang sulit diabaikan begitu saja. Setiap kali ketegangan geopolitik meningkat, saham-saham perusahaan pertahanan justru melonjak naik. Pasar merayakan risiko konflik sebagai peluang keuntungan. Dan begitu perang mereda dan perdamaian mulai terlihat nyata, saham-saham yang sama itu cenderung tergelincir turun. Bayangkan itu sejenak. Ada bagian dari sistem ekonomi global yang, secara struktural, tumbuh subur justru dari ketidakstabilan dunia dan melemah justru ketika dunia menjadi lebih damai. Seberapa yakin kita bahwa keputusan soal perang dan damai murni diambil demi keamanan dan bukan demi menjaga roda bisnis raksasa ini tetap berputar? Tidak ada jawaban mudah untuk ini. Tapi, memahami siklusnya adalah langkah pertama untuk melihat dunia dengan lebih jernih.